Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Agustin, NIM 19142014, jurusan Perbankan Syariah semester 3. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis yang telah Ibu berikan pada Google Classroom dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya mendapatkan kode kuis 1B, yaitu dengan pertanyaan yang pertama, jelaskan apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang kedua, salah satu hambatan berkembangnya bank dan lembaga keuangan syariah adalah sumber daya manusia yang tidak memadai. Maka berikan pendapat Anda bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya pertama, yaitu perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah yang pertama dilihat berdasarkan sistem operasionalnya. Jadi, bank syariah ini menggunakan sistem operasional yang berdasarkan dengan prinsip syariat Islam. Jika kita berbicara tentang sistem operasionalnya, jelas bank syariah ini mengikuti aturan syariat Islam. Jadi, semua kegiatan operasional yang dilakukan dan juga yang dijalankan oleh bank syariah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati melalui fatwa MUI berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sementara dalam bank konvensional hal tersebut itu tidak berlaku karena bank konvensional ini sistem operasionalnya berdasarkan standar operasional perbankan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi hal yang telah diatur oleh pemerintah itu diatur melalui lembaga keuangan dan juga pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam masalah tersebut. Yang kedua itu dilihat berdasarkan metode transaksinya. Sesuai dengan syariat Islam, transaksi yang dilakukan oleh bank syariah ini tentu akan berbeda dengan bank konvensional. Seperti transaksi yang telah ditetapkan yang telah diatur dalam fatwa MUI, yaitu al-mudharabah, al-musyarakah, al-musaqat, al-ba'i, al-ijarah, dan juga al-wakalah. Sedangkan dalam bank konvensional, semua aturan dan juga kebijakan transaksi yang ada pada bank konvensional sesuai dengan hukum yang telah berlaku di Indonesia. Yang ketiga, dilihat berdasarkan proses perjanjian atau akad. Jadi, proses perjanjian atau akad pada bank syariah ini sesuai dengan akad yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi, akad dalam bank syariah ini harus menyertai rukun seperti adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, adanya harga yang telah disepakati, dan adanya ijab dan qabul. Nah, syarat yang termasuk dalam kategori barang dan jasa itu harus halal dan juga harus jelas. Sementara proses perjanjian pada bank konvensional itu si nasabah cukup melakukan perjanjian dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat yaitu dilihat berdasarkan denda keterlambatan. Jadi, dalam hal ini, bank syariah itu tidak memiliki ketentuan beban uang tambahan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Namun, terdapat sanksi bagi nasabah yang mampu untuk membayar, tetapi si nasabah itu menunda-nunda pembayarannya. Nah, sanksinya itu bisa berupa uang dengan jumlah yang sesuai dengan akad yang disepakati dan ditandatangani. Sanksi ini dilakukan agar si nasabah itu disiplin untuk melakukan kewajibannya terhadap pembayaran yang ia lakukan. Sementara pada bank konvensional, si nasabah ini dibebankan uang tambahan atau bunga apabila si nasabah terlambat membayar. Nah, besaran bunga yang ditanggung akan semakin meningkat apabila si nasabah tidak membayar tagihan pada periode berikutnya. Otomatis jika seperti itu, tagihan yang akan dibayar oleh si nasabah akan semakin membesar dan akan semakin meningkat. Yang kelima yaitu dilihat berdasarkan struktur organisasi. Jadi pada bank syariah wajib dan juga harus adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sementara pada
bank konvensional itu tidak ada keharusan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jawaban yang nomor 2 yaitu memang pada saat ini sumber daya manusia yang tidak memadai menjadi penghalang dan juga menjadi penghambat untuk berkembangnya bank syariah di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank syariah ini secara umum masih di bawah bank konvensional. Terutama bank konvensional ini telah membuka Islamic Windows yang berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Itu salah satu penghambat bagi berkembangnya bank syariah di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Menurut saya, pertama kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada bank syariah. Karena untuk pertumbuhan dan juga perkembangan bank syariah di Indonesia. Seperti kita berusaha untuk mengembangkan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan teori dan juga praktek bank syariah kepada masyarakat. Karena masyarakat ini belum sepenuhnya mengetahui apa itu bank syariah, apa keuntungan yang didapat dalam bank syariah, yang seperti itu. Maka kita harus ajarkan teori dan juga prakteknya kepada mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.